Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini untuk mengerjakan tugas UAS Tafsir Tahlili semester 2 Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir yang diampu oleh Dr. K. Haji Didin Hafiduddin MSc. Perkenalkan, nama saya Davi Andin Hanif dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Langsung saja kita simak videonya. Bismillah, kita mulai pembahasan An-Nisa ayat 148. La yuhibbullahu jahrah bisu'i minal qawli min ahada ay yu'akihu alaihi illa man dulima fala yu'akhiduhu bil jahri bihi bi an yukhbira an dulma zalimahu wa yad'u alaihi wa kana Allahu sami'an lima yuqalu aliman bima yaf'al. Yang artinya, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang dari siapapun juga. Yang artinya, dia pastilah akan memberinya hukuman kecuali dari orang yang dia aniaya. Sehingga apabila dia mengucapkannya secara terus terang, misalnya tentang keaniayaan yang deritanya sehingga ia mendoakan si pelakunya, maka tidaklah dia akan menerima hukuman dari Allah, dan Allah Maha mendengar apa-apa yang diucapkan, lagi Maha mengetahui apa-apa yang diperbuat. In tubdu tudhiru khairan min a'malil birri min a'mal birri au tukhfuhu ta'maluhu sirran au taf'u an su'in dulman fa innallaha kana ghafuwan qadiran. Yang artinya, jika kamu melahirkan atau memperlihatkan suatu kebaikan di antara perbuatan-perbuatan baik atau menyukannya, yang artinya melakukan secara sembunyi-sembunyi atau maafkan sesuatu kesalahan atau keaniayaan yang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Maaf lagi Maha Kuasa. Innal ladina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rasulihi bi ayyuminu bihi dunihim wa yaquluna nu'minu bi ba'din minar rusuli wa nakfuru bi ba'din minhum wa yuriduna ay yattahidu baina dalik ay al-kufru bil iman sabilan tariqan yadhabuna ilaih. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud akan membeda-bedakan di antara Allah dengan Rasul-Rasulnya, yakni dengan beriman kepadanya serta kafir terhadap mereka, serta mengatakan kami beriman kepada sebagian di antara Rasul-Rasul itu dan kami kafir terhadap yang lain, dan di mereka serta bermaksud kehendak mengambil di antara demikian, maksudnya di antara kufur dan iman, jalan yakni yang akan mereka tempuh. Ulaika humul kafiruna haqqan masdaru mu'akkid limadmuni jumlatan qablahu wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina da ihanatan wa huwa 'adaban nar. Yakni merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Haqqan adalah masdar yang memperkuat isi kalimat sebelumnya, dan telah kami sediakan bagi orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan, artinya yakni azab neraka. Walladzina amanu billahi wa rasulih ay kulluhum walau yufarriqu baina ahadi minhum ulaika sawfa yu'tihim bil ya'i wan nun ujurahum thawaba a'malahum wa kana Allahu ghafuran ay li awliyaihi rahiman bi ahli ta'atihi. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya, artinya mereka semua
dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka dengan memakai nun atau ya pada pahala mereka. Artinya yakni pahala amal perbuatan mereka, dan Allah Maha Pengampun bagi kekasih-kekasihnya, lagi Maha Penyayang kepada ahli taatnya. Yas'aluka ya Muhammad ahlul kitabi yahudu an tunazzila alaihim kitaban minas sama jumlata kama unzila ala Musa ta'annutan fa in istakbart dzalika faqad sa'alu ay aba'uhum Musa akbar a'dham min dzalika faqalu arina Allahu jahrata iyanan fa'akhadathum as-sa'iqata al-mautu iqaban lahum bidulmihim haitsu ta'annatu fi su'al thumma ittakhadu ajla ilahan min ba'di ma ja'athumul bayyinat mu'jizatu ala wahdaniyatullah fa'afawna an dhalika walau nasta'silhum wa atayna Musa sultanan mubina tasallutan bainan dhahiran alaihim haitsu amrahum biqatli anfusuhum taubatan fa'ata'uhu. Ahli kitab meminta kepadamu, hai Muhammad, maksudnya orang-orang Yahudi, agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit, maksudnya sekaligus seperti pernah diturunkannya kepada Musa, guna mempersulit permintaan itu. Dan sekiranya menurut kamu itu berat, maka sesungguhnya mereka telah pernah memintanya, maksudnya nenek moyang mereka kepada Musa yang lebih besar dari itu. Kata mereka, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan jelas atau nyata. Maka mereka disambar oleh petir, artinya maut sebagai hukuman bagi mereka disebabkan keaniayaan mereka, yakni meminta barang yang sulit. Kemudian mereka mengambil anak sapi, yakni sebagai Tuhan anak sapi tersebut. Setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, artinya mujizat-mujizat atas kekuasaan Allah, maka kami maafkan mereka dari hal yang demikian, dan tidak kami basmi mereka secara tuntas. Dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata, yakni artinya keunggulan yang menakjubkan bagi mereka, hingga sewaktu mereka disuruh membunuh diri mereka guna bertobat, mereka pun menurutinya dengan patuh. Wa rafa'na fawqahum tur ay al-jabal bimithaqihim bisababi ahda mithaqa alaihim liyakhafu faqabiluhu wa qulna lahum wa huwa mudilla alaihim udkhulul bab, yakni al-bab al-qaryah sujudun injina wa qulna lahum la ta'du wa fi qira'ati bi fathil aini wa tasdidil dali wa fi idghamit ta'i fi aslafid dali ay la ta'tadu fi sabti bistiyadi khitani fihi wa akhadna minhum mitsaqan ghalida ala dalika fanqaduhu. Dan kami angkat ke atas kepada mereka, yakni Tur, nama sebuah bukit, disebabkan perjanjian dengan mereka, maksudnya dengan mengadakan perjanjian agar mereka takut bersedia menerimanya. Dan kata kami kepada mereka sementara bukit itu dinaungkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang itu, maksudnya pintu gerbang kampung atau negeri, sambil bersujud yang menunjukkan ketundukan, dan kami mewahyukan kepada mereka, janganlah kau melanggar perintah. Menurut suatu qiraat dibaca ta'addu dengan dighamkan ta aslinya pada dal yang menjadi ta'addu, artinya melanggar perintah pada hari Sabtu dengan menangkap ikan padanya. Dan kami telah menerima perjanjian erat dari mereka mengenai hal itu, tetapi mereka melanggarnya. Fabima taqdihim ma zaidatu wal babi lisababiyati muta'alliqati bimahdufin ay la'annahum bisababi taqdihim misaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihim anbiya'a bighairi haqqi wa qawlihim
أي للنبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا الغلف لا تعي كلامك بل طبع ختم الله عليها بكفرهم فلا تعي وقدا فلا يؤمنون إلا قليلا منهم كعبد الله ibn Salam wa ashabihi. Maka disebabkan mereka melanggar ma merupakan tambahan ba sababiyah berkaitan dengan yang dibuang, yang maksudnya kami kutuk mereka disebabkan mereka melanggar perjanjian mereka dan karena kafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah dan pembunuhan yang mereka lakukan kepada nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kata mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hati kami tertutup, tak dapat mendengar apa yang kamu katakan. Bahkan Allah telah mengunci hati mereka itu dengan sebabkan kekafiran mereka, hingga tak dapat mendengar nasihat dan pelajaran. Oleh karena itu, mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil, yakni dari mereka seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Wa bi kufrihim thaniyan bi Isa wa qarrara al-ba'i li fasli bainahi wa baina ma udifa alaihi wa qawlihim ala Maryam buhtanan adima haitsu ramauha bizina. Dan karena kafiran mereka buat kedua kalinya, yakni terhadap Isa, dan ba diulang menyebutkan untuk memisahkan memisahkan di antaranya dengan tempat menghatafkan dan tuduhan mereka terhadap Maryam berupa kedustaan besar di mana mereka menuduhnya terbuat dari zina. Wa qawluhum muftahirina inna qatalna al-masih Isa bin Maryam Rasulullah fi za'mihim ay bimajmu'i dhalika ghadabnahum qala ta'ala takdiban lahum fi qatlihi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum al-maqtul wal maslubu wa huwa sahibuhum bi Isa ay alqallahi alaihi syabahi fadhannuhu iyyahu wa innal ladina ikhtalafu fihi ay fi Isa la fi shakkin minhu min qatlihi haitsu qala ba'dhum lamma ra'au maqtulu wajhi Isa wal wasad laysa bijadi falaysa bihi wa qala akharun bal huwa ma lahum bihi biqatlihi min ilmi illa tiba'ad-dhanni istisna'i munqati ay lakin yattabi'u fihi dhanna alladhi takhayyalu wa ma qataluhu yakina halu mu'akkidah linafyil qatli. Serta karena ucapan mereka dengan membanggakan diri, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam utusan Allah, yakni menurut dugaan dan pengakuan mereka, artinya disebabkan semua itu kami siksa mereka. Dan Allah berfirman menolak pengakuan mereka telah membunuhnya itu, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyaibkan, tetapi disumpahkan bagi mereka dengan Isa. Maksudnya yang mereka bunuh dan mereka salib itu ialah sahabat mereka sendiri yang disekutukan Allah dengan Isa hingga mereka kira Nabi Isa sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham padanya, maksudnya pada Isa itu, sesungguhnya dalam keraguan-keraguan terhadap pembunuh itu, agar terlihat orang yang dibunuh itu, sebagian mereka berkata, mukanya seperti Isa, tetapi tubuhnya lain. Jadi sebenarnya bukan dia. Dan kata sebagian pula, memang dia itu Isa. Mereka tidak mempunyai terhadapnya. Maksudnya pembunuh itu. Keyakinan kecuali mengikuti persangka belaka disebut sebagai istisna munqati. Artinya mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan hasil khayal atau lamunan belaka. Mereka tidak yakin telah membunuh Isa. Menjadi hal yang menyangkal pembunuh Isa itu. Bal rafa'ahu Allahu alaihi wa kana Allahu azizan fi mulkihi hakiman fi sun'ihi. Tetapi Allah telah mengangkatnya kepadanya dan Allah Maha Tangguh dalam kerajaannya, lagi Maha Bijaksana dalam perbuatannya. Wa inna ma min ahlil kitabi ahada illa la yu'minanna bihi bi Isa qabla
mautihi ay al-kitabi hina yu'ayina malaikatal mauta fala yanfa'ahu imani أو قبل موت عيسى لما ينزل قرب الساعة كما ورد في حديث ويوم القيامة يكون عيسى عليه شديدا بما فعلوه لما بعث إليهم. Dan tidak ada di antara ahli kitab seorang pun juga kecuali akan beriman kepadanya, yakin kepada Isa sebelum meninggalnya, artinya sebelum ahli kitab. Artinya sebelum ahli kitab itu meninggal di waktu yang ia melihat malaikat maut, tetapi keimanannya itu sudah tidak berguna lagi. Atau sebelum wafatnya Isa, yakni ketika dia turun dekat datangnya hari kiamat sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis. Dan pada hari kiamat itu, yakni Isa akan menjadi saksi terhadap mereka mengenai apa yang mereka lakukan sewaktu ia diutus kepada mereka dahulu. Fabidulmin ay fabisababid dulman minal ladina hadu hum al-yahud harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum hiya allati fi qawlihi ta'ala harramna kulli di dufran ayah bisaddihim an-nasi an sabilillahi dinan sadda. Maka karena keaniayaannya, artinya disebabkan keaniayaannya dari orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang dihalalkan bagi mereka dulu, yakni yang tersebut dalam firman-Nya, kami haramkan setiap yang berkuku sampai akhir ayat. Juga mereka yang menghalangi manusia dari jalan Allah, maksudnya agamanya ini banyak. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه في التوراة وأكلهم أموال الناس بالباطل بالرشاء في الحكم وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما ay mauliman. Dan karena riba padahal telah dilarang daripadanya di dalam Taurat, dan makan harta orang-orang dengan jalan batil dengan memberi suap dalam pengadilan, dan telah kami sediakan untuk orang-orang kafir itu siksa yang pedih atau menyakitkan. Lakinir rasikhuna الثابتون في العلم منهم كعبد الله بن السلام والمؤمنون المهاجرون والأنصار يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتب والمقيمين الصلاة نصب على المدح وقرئ بالرفع والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم بالنون والياء أجرا عظيما أي هو الجنة. Tetapi orang-orang yang mendalam itu artinya kukuh dan mantap ilmunya di antara mereka seperti Abdullah bin Salam. Dan orang-orang mukmin dari golongan mereka muhajirin dan ansor itu, mereka beriman pada apa yang diturunkan kepadamu dan apa-apa yang diturunkan sebelummu di antara kitab-kitab. Sedangkan orang-orang yang mendirikan sholat mansub karena pujian, dan ada pula membacanya dengan marfu, dan membayar zakat, serta orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itulah yang akan kami beri fi'ilnya dibaca dengan nun atau dengan ya, pahala yang besar, yakni surga. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi kama auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq
ibnaihi wa Yaqub ay ibn Ishaq wal asbat auladuhu wa Sulaiman wa Sulaiman wa Sulaiman wa at wa Sulaiman wa ataina abahu Dawud zabura bil fathi ismi kitabi mutawaddamma masdar bima'na mazburan ay maktuban. Sesungguhnya kami telah menurunkan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah menurunkan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya, dan seperti telah kami turunkannya kepada Ibrahim, Ismail dan Ishak, yakni kedua putra, serta Ya'qub bin Ishak dan anak-anaknya, yakni anak-anaknya Yakub, serta Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan kami datangkan kepadanya bapaknya, yakni bapa dari Sulaiman. Daud. Zabur dibaca dengan fathah hingga artinya ialah nama kitab yang diturunkan, dan ada pula yang membaca dengan marfu', yaitu masdar yang berarti masburo, artinya yang tertulis. Arsalna rasulan qad qasaynahum alaika min qabli wa rasulan lam naqsushum alaika. Ruya annahu ta'ala ba'atha thamaniyatin alif nabi arba'atan alaf min Israel wa arba'ata alaf min sairin nas. Qalahu syekh fi suratin ghafiri wa kallamallahu Musa bila wasitatu. Dan telah kami utus rasul-rasul yang telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan rasul-rasul yang belum kami kisahkan. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim 8.000 orang nabi, 4.000 dari kalangan Bani Israel dan 4.000 lagi dari kalangan manusia lainnya. Dikatakan oleh Syekh dalam surat Ghafir, dan Allah telah berbicara dengan Musa sebenar-benar berbicara, artinya yakni langsung, secara langsung gitu. Rasulan badala min rasulan qablahu mubashirina bithawabi man amana wa mundirina bil iqabi man kafara. Arsalnahum li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah wa qalu ba'da irsal rasul ilaihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'u ayatika wa nakuna min mu'minin fab'atsnahum liqat'in udrahum wa kana Allahu 'azizan fi mulkihi hakiman ay fi sun'ihi. Yaitu rasul-rasul menjadi badal bagi yaitu rasul-rasul yang menjadi badal bagi rasul-rasul yang sebelumnya, selalu pembawa berita gembira dengan diberinya pahala kepada orang-orang yang beriman dan penyampaian peringatan dengan adanya siksa kepada orang yang ingkar mereka rasul-rasul itu kepada mereka, misalnya dengan mengatakan, wahai Tuhan kami, kenapa tidak Tuhan kirim kepada kami seorang rasul agar kami dapat mengikuti ayat-ayat-Mu dan menjadi orang-orang yang beriman. Maka Tuhan pun telah lebih dulu mengirimkan mereka untuk mematahkan alasan mereka tadi. Dan Allah Maha Tangguh dalam kerajaannya, lagi Maha Bijaksana dalam perbuatannya. Ayat berikut diturunkan tatkala orang-orang Yahudi ditanyai orang mengenai kenabian Nabi Muhammad SAW, lalu mereka mengingkarinya. Wa nazala lamma su'ila al-yahudu an nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam fa ankaruhu lakinillahu yashhadu yubayyinu nubawwiku bima unzila ilaika minal qur'ani mu'jiza anzalahu multabisan bi'ilmihi ay aliman bihi aw fihi ilmihi wa malaikati yashhadun laka aidan wa kafa billahi syadida ala dalika. Yang artinya, tetapi Allah menyaksikan, artinya tentang kenabianmu dengan apa yang diturunkannya kepadamu berupa Al-Quran yang menjadi mukjizat itu diturunkannya sebagai hasil dari ilmunya atau memuat ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula atas kenabianmu itu, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Innal ladzina kafaru billahi wa saddu an-nas an sabilillahi dinil islami makatmihim na'matan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hum yahud qad dallu dalalan ba'ida anil haqqi.
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, artinya dari agama Islam, dengan menyembunyikan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Maksudnya ya ialah orang-orang Yahudi itu. Maka sesungguhnya mereka telah sesat sejauh-jauhnya dari kebenaran. Innal ladzina kafaru billahi wa zalamu nabiyyati bikitmani ni'matihi lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqan ay minat turuki. Kecuali sungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan berlaku aniaya kepada nabinya dengan membunyikan ciri-ciri itu, maka Allah sekali-sekali tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka suatu jalan, yakni di antara jalan-jalan yang banyak ini. Illa tariqa jahannam ay at-tariqi muaddi ilaihim khalidina muqaddirina al-khulud fiha idza dakhaluha abadan wa kana dzalika 'ala Allah yasira ay hanina. Kecuali jalan mereka jahanam, maksudnya jalan menuju ke sana kekal mereka, artinya ditakdirkan kekal di jahanam. Maksudnya di dalamnya. Jika mereka telah masukinya, ini buat selama-lamanya, dan yang demikian itu bagi Allah itu sangat mudah. Artinya gampang sekali Allah masukkan itu, tidak ada sulit baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas ay ahlu Makkah qad ja'akum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi min rabbikum fa aminu bihi waqsidu khairan lakum mimma antum fihi wa in takfuru bihi fa inna lillahi ma fis samawati wal ard mulkan wa khalqan wa ghabidan fala yadurruhu kufrakum wa kana Allahu aliman bi khalqihi hakiman fi sun'ihi bihim. Hai manusia, maksudnya warga Mekah, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu kepadanya dan usahakanlah yang terbaik bagi kamu dari apa yang melingkungimu. Dan jika kamu kafir kepadanya, maka baginya apa yang di langit dan yang di bumi, baik sebagai milik maupun sebagai makhluk dan hamba, hingga tidak kalah merugikan kepadanya kafiranmu itu. Dan Allah Maha mengetahui terhadap makhluknya, lagi Maha bijaksana terhadap perbuatannya terhadap mereka. Ya ahlul kitab ay ahlul injil, la taqulu tatajawazul had fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa qaulul haq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أي شهيدا على ذلك. Hai ahli kitab, maksudnya kitab Injil, janganlah kamu melampaui batas dalam agama dan janganlah kamu katakan terhadap Allah kecuali ucapan yang benar, yakni ucapan mengucapkan yang musyrikan dan mempunyai anak. Sungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang diucapkan atau yang disampaikannya kepada Maryam, dan roh artinya mempunyai roh daripadanya didapatkan kepada Allah SWT demi untuk memuliakannya, dan bukanlah sebagai dugaan kamu bahwa dia adalah Allah dan Tuhan bersamanya, atau salah satu dari oknum yang tiga, karena mempunyai roh tersusun, sedangkan Tuhan Maha Suci dari tersusun, dan dari sini akibat tersusun itu kepadanya. Maka berikanlah kamu kepadanya Allah dan kepada Rasulnya, dan janganlah kamu katakan bahwa Tuhan itu tiga, yakni Allah, Isa, dan ibunya. Hentikanlah demikian itu, dan perbuatlah yang baik bagi kamu, yakni bertauhid, sungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, artinya bersih dan terhindar. Dan dari mempunyai anak, baginya apa yang terdapat di langit dan yang bumi, baik sebagai makhluk maupun sebagai milik dan hamba, sedangkan pemiliknya itu bertentangan dengan mempunyai anak, dan cukuplah Allah sebagai wakil atau saksi atas demikian itu. Lan yastankif yatakabbar wa yanfi al-masih alladhi za'amtum annahu ilaha an ayakuna 'abdan lillahi wala
malaikatil muqarrabun indallahi la yastankifu ay yakunu abidan wa hadha min ahsanil istitrat dzikra litraddi ala man za'ama annaha alihat aw banatallahi kama radda mimma qablahu nasari za'imina dzalika maqsudan khitabihim wa man yastankif an ibadati wa yastakbir yahsyuruhum ilaihi jami'an ay fil akhirah. Al-Masih tidak merasa malu. Maksudnya Al-Masih yang kamu katakan sebagai Tuhan itu, yang sebagai Tuhan itu tidak merasa enggan atau kabur menjadi hambanya bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Mereka juga tidak malu untuk menjadi hambanya. Ini suatu kalimat yang selang terbaik dikemukakan untuk menolak anggapan sementara orang bahwa mereka adalah Tuhan atau putri-putri Allah, sebagaimana kalimat yang sebelumnya diucapkan menolak anggapan kaum Nasrani bahwa Isa adalah putranya. Siapa yang enggan untuk menyembahnya dan menyombongkan diri, maka kelak kaum Nasrani bahwa Isa adalah putranya, Allah akan melupakan mereka semua kepadanya, yakni di akhirat. Ya, mungkin itu dari saya. Syukron. Mungkin ada kesalahan, mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.